إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الحاضرون jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka bersaudara, maka usahakanlah agar kalian senantiasa berbuat baik di antara kalian, di antara orang-orang beriman itu, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini ada di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ayat-ayat selanjutnya memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ada usaha atau ada sesuatu yang harus diusahakan oleh kita orang-orang yang beriman agar kita senantiasa memiliki rasa persaudaraan, memiliki rasa persahabatan, rasa kekeluargaan, terutama di antara orang-orang yang beriman itu. Yang pertama adalah agar hendaknya kita senantiasa tidak menghina satu orang atau satu kelompok atau satu kaum dengan sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa memiliki persangkaan yang baik, terutama kepada orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar cita-cita dari ayat ini, agar harapan dari ayat ini, yakni wujudnya persaudaraan itu mudah untuk diwujudkan pada kehidupan ini, terutama terkhusus kehidupan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini disebutkan apa yang membuat persaudaraan itu kuat selain usaha-usaha yang tadi, pertemuan orang-orang yang beriman tadi hendaklah ditemukan, yaitu hubungannya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berbeda-beda ini, jika kemudian punya kepentingan yang sama untuk menjalankan perintah Allah, maka dengan demikian seseorang atau masing-masing kelompok tadi akan lebih mudah untuk dipersatukan. Potensi kita yang kadang-kadang jelek ini memang seringkali menstimulus, membuat kita seakan berbeda dan naudzubillah harus bermusuhan dengan orang lain. Apalagi kalau orang lain itu memiliki pilihan-pilihan, memiliki kecintaan-kecintaan, memiliki sesuatu yang tidak ketemu dengan kita. Maka kemudian ayat-ayat yang lainnya masih banyak, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan bersatulah kalian dengan tali Allah, untuk menyebutkan apa? Menyebutkan sekali lagi bahwa persatuan itu, persaudaraan itu haruslah punya tujuan, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu tentang mendekatkan diri kepada Allah harus kita cari
Karena apa? Dengan cara inilah ikhwah tadi, persaudaraan tadi akan lebih mudah diwujudkan. Karena tidak bisa dipungkiri kebersamaan kita dengan orang lain boleh jadi dibangun karena hubungan darah. Yang kedua karena hubungan pernikahan. Yang ketiga karena hubungan bisnis atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat, karena kepentingan-kepentingan visi, nilai-nilai yang diperjuangkan. Kalau kepentingan-kepentingan yang menyatukan orang ini ya, tidak segera disatukan, ya, perasaannya tidak segera disatukan dengan apa yang diajarkan oleh Allah, maka ini akan sulit. Tapi perbedaan yang banyak ini, jika masing-masingnya merasa punya kepentingan ya, untuk menjalankan perintah Allah, maka insya Allah perbedaan itu menjadi sesuatu yang wajar saja. Perbedaan itu tidak berubah menjadi permusuhan. Perbedaan itu tidak berubah menjadi sesuatu yang negatif. Karena memang kita masing-masing ini diciptakan oleh Allah, ya, ada perbedaan-perbedaan yang itu barangkali juga menjadi nikmat buat kita. Karena apa? Dengan perbedaan kita bisa melakukan pembicaraan, kita bisa melakukan dialog, kita bisa melakukan komunikasi. Menjadi tidak indah kalau komunikasi temanya sama. Tapi kalau komunikasi itu ada tema yang berbeda, maka di dalam barangkali kehidupan yang lebih luas lagi akan lahir inovasi, akan lahir penemuan-penemuan baru, akan lahir model-model baru, akan lahir sesuatu yang baru. Karena apa? Masing-masing berusaha dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki itu dipertemukan dan didiskusikan. Dan itulah indahnya. Dan contoh yang paling sederhana adalah perbedaan antara kita, antara laki-laki dengan istri yang ada di rumah. Ada perbedaan, banyak sekali perbedaannya. Tapi karena nawaitunya, ketika kita menikah, nawaitunya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan itulah juga yang ada di dalam undang-undang pernikahan kita, ya, kompilasi hukum Islam kita, bahwa perjanjian antara satu dengan yang lainnya diikat karena ibadah kepada Allah. Karena ada urusan ibadah itulah, insya Allah perbedaan yang awalnya boleh jadi negatif itu, dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan kita disatukan lebih kuat lagi dengan tauhid akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfir li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masing-masing diciptakan oleh Allah satu potensi negatif tapi juga satu potensi yang positif. Ada potensi kita yang negatif, ada potensi kita yang positif. Yang negatif insya Allah tetap akan bermanfaat manakala dia diolah, dia dipupuk, dia didampingi oleh potensi yang positif. Potensi yang positif apa? Potensi yang positif adalah status keimanan kita, status keislaman kita, status akidah kita, status bahwa kita ini adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu disadari, maka potensi-potensi yang negatif, insya Allah dia akan bisa ditaklukkan, dia akan bisa dikelola, dia akan dibina menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini bermasyarakat dengan banyak orang dan
banyak urusan-urusan kita ataupun nanti pada kehidupan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.